Sebuah api yang panasnya 70 kali lipat lebih dahsyat dari api yang kita kenal di dunia ini. Dalam jilatan apinya, manusia akan terpanggang, meronta-ronta dalam penderitaan yang tak tertahankan, namun mereka tidak akan mati. Di sana juga terdapat rasa dingin yang luar biasa hingga menusuk tulang, yang saking dahsyatnya membuat manusia membeku seperti es. Sebagai makanan, mereka akan diberikan buah zakum yang berduri dan beracun, yang ketika ditelan akan membuat mereka merintih dalam kesakitan yang luar biasa. Sebagai minuman, gelas-gelas akan diisi dengan air mendidih yang sangat panas, serta darah dan nanah yang berbau busuk. Ya, wahai saudara-saudari muslimku, inilah neraka jahanam yang sangat mengerikan, yang harus dirasakan oleh setiap orang yang membangkang dan berdosa. Mari kita dengarkan dengan saksama seluruh kisah neraka jahanam tersebut, mulai dari awal hingga akhirnya, berdasarkan cahaya kitab Allah, Al-Quran, dan hadis Rasulullah SAW. Namun ingatlah, visualisasi di sini bukanlah ciptaan Allah, melainkan hanyalah imajinasi halus dari kecerdasan buatan AI. Kiamat alam semesta. Pada hari itu, ketika malaikat Allah Israfil alaihi salam mengambil nafas panjang dan dalam, kemudian menyentuhkan bibir sucinya ke sangkakala besar itu, dari lubang yang tak berdasar muncullah suara sangkakala tersebut, sebuah suara yang mengerikan dan menggetarkan tulang. Pertama, gelombang suara itu akan menggetarkan kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian getaran itu menyebar ke Madinah Al-Munawwarah. Suara itu akan menghantam setiap batu bata dan tiang di Masjid Nabawi. Tanah suci Baitullah akan bergetar. Semua masjid di berbagai penjuru dunia akan berguncang. Setelah itu, kesibukan di London dan New York akan terhenti. Bangunan-bangunan pencakar langit di Tokyo akan runtuh berserakan. Pada saat yang sama, suara dahsyat itu akan menyebar ke setiap sudut bumi. Bintang-bintang di langit satu persatu akan kehilangan cahayanya dan padam. Matahari yang terang benderang akan tenggelam dalam kegelapan yang tak terlihat, dan bulan akan hancur berkeping-keping di dada langit. Dalam sekejap, seluruh alam semesta seolah-olah berubah menjadi kuburan massal yang sangat besar. Kesunyian dan keheningan yang mendalam akan turun, semuanya menjadi gelap gulita. Kiamat besar telah terjadi pada segalanya. Semua makhluk akan musnah, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kemudian Allah akan berseru dari arsy-Nya, "Milik siapakah kerajaan hari ini?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Berapa lama kesunyian yang mengerikan ini akan berlangsung? 40 tahun? Atau 40 hari, ataukah 40 jam? Tidak ada manusia yang mengetahuinya, karena waktu telah berhenti dan ruang telah musnah. Hanya pencipta kita, Allah, yang mengetahui berapa lama penantian ini akan berlangsung. Kebangkitan dan mahsyar yang agung. Tubuh-tubuh orang yang mati telah menyatu dengan tanah, tulang-tulang telah bercampur dengan debu, rambut dan kuku pun sudah tidak ada. Namun ruh-ruh masih menunggu di alam barzah. Ada yang merasakan siksa kubur yang berat, dan ada pula yang merasakan nikmat kubur. Namun semuanya hanya sedang menunggu. Kemudian datanglah saat yang suci itu. Perintah kedua akan bergema. "Wahai Israfil, tiuplah sangkakala itu sekali lagi." Israfil alaihissalam kemudian akan mengambil nafas dalam untuk kedua kalinya. Namun kali ini berbeda. Kali ini adalah nafas kehidupan, nafas kebangkitan. Israfil akan meniup sangkakala kedua kalinya. Suara itu akan menyebar ke segala penjuru. Bumi terbelah karena suara yang sangat keras itu. Satu persatu, semua kuburan akan terbuka. Dari dalam, pertama-tama akan muncul tangan, lalu lengan, kemudian kepala. Tulang-tulang akan menyatu satu persatu, daging akan melekat pada tulang, rambut akan tumbuh di kepala, dan mata akan kembali ke rongganya. Setiap manusia akan bangkit berdiri satu persatu, tertutup debu tanah, tertegun, telanjang, takut, dan dalam keadaan gemetar. Mereka akan bertanya, "Siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami?" Lalu mereka akan teringat akan kebenaran yang mengerikan itu. Mereka akan berkata, "Duhai, celakalah kami.
para nabi dan rasul ternyata benar, inilah janji yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Ratapan dan teriakan ini akan menyebar kemana-mana. Namun saat itu, sudah tidak ada kesempatan, sudah sangat terlambat. Ketakutan yang mengerikan melanda di mana-mana. Mereka mencari tempat untuk lari atau bersembunyi, namun tidak ada perlindungan di mana-mana. Kengerian padang mahsyar. Kemudian dari jarak jauh akan terdengar suara yang agung. Malaikat akan berkata, "Berbarislah, semuanya menuju ke padang mahsyar." Mendengar perintah ini, manusia seperti kawanan domba yang kehilangan arah, ditarik satu persatu dalam kelompok-kelompok. Semua berjalan sambil gemetar, nafas tersengal-sengal, jantung berdegup kencang. Mereka berbisik-bisik hanya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun sekarang sudah tidak ada kesempatan. Ketika ada kesempatan di dunia, mereka tidak mendirikan sholat. Saat itu mereka tidak mengingat Allah. Sekarang mereka baru mengingatnya, tetapi sudah sangat terlambat. Dan sementara itu, padang mahsyar seluas bumi, bahkan berkali-kali lipat lebih luas. Miliaran manusia, tak terhitung banyaknya, nyawa berkumpul di sana. Mulai dari manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga bayi yang terakhir lahir, semuanya hadir di sini. Kerumunan yang tak tertahankan, tidak ada ruang untuk bernafas atau bergerak. Manusia saling berdesakan karena takut. Pada saat itu, matahari didekatkan tepat di atas kepala, hanya berjarak 1 mil. Betapa panas yang tak tertahankan, keringat terus mengalir dari tubuh tanpa henti. Berdasarkan perbedaan dosa, ada yang tenggelam dalam keringat hingga mata kaki, ada yang hingga lutut, ada yang hingga pinggang. Bagi mereka yang berdosa besar, keringatnya mencapai leher. Pendosa yang paling mengerikan tenggelam menutupi mulut dan hidung dalam keringat. Mereka tenggelam dalam keringat, tetapi tidak bisa mati, karena pada hari itu tidak ada yang namanya kematian. Di tengah siksaan yang berat ini, waktu terus berlalu. Tahun demi tahun berganti, namun mereka tetap berdiri di padang mahsyar. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, hingga 50.000 tahun berlalu. Namun mereka hanya menunggu. Mereka menangis sambil memohon, "Ya Rabbi, mulailah pengadilan kami sekarang juga. Penantian ini lebih berat daripada siksaan. Lemparkan kami ke dalam neraka, namun akhiri penantian ini. Kami sudah tidak sanggup lagi." Namun Allah yang Maha Adil akan membiarkan mereka menunggu. Karena di dunia mereka telah membuat perintahnya menunggu. Mereka menunda sholat, mereka menunda taubat, dan hari ini merekalah yang menunggu. Tepat pada saat itulah neraka jahanam akan datang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat mengerikan. Seolah-olah ribuan gunung berapi meletus secara bersamaan, seolah-olah jutaan gempa bumi terjadi sekaligus. Suara itu semakin mendekati mereka. Manusia menutup telinga dengan jari, tetapi tidak ada gunanya. Suara itu menembus hingga ke sumsum tulang mereka. Kemudian dari kejauhan akan tampak neraka jahanam, neraka yang mengerikan. Ia diikat dengan 70.000 rantai, dan setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Jahanam seolah-olah menjadi monster hidup, sangat marah, lapar, dan liar. Melihat manusia, ia ingin berlari lebih cepat. Para malaikat menarik rantai itu dengan susah payah. Jahanam meraung, ia ingin menelan manusia. Ketika ia mendekati padang mahsyar, kemarahannya tidak bisa lagi dibendung. Tiba-tiba, dari dalam jahanam keluarlah sebuah bola api raksasa yang besarnya seperti gunung. Api yang menyala-nyala ini melesat menuju padang mahsyar dengan kecepatan kilat. Hanya dalam beberapa detik, ia sampai di hadapan manusia. Melihat api itu, manusia menjadi gila. Mereka berlarian tanpa arah. Tapi kemana akan pergi? Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemanapun berlari, api ada di sana. Kemanapun memandang, api ada di sana. Mereka tersungkur ke tanah, berusaha menyembunyikan diri. Namun api tidak berhenti. Ia terus maju tanpa henti.
Hanya tersisa beberapa detik lagi. Dalam sekejap, ia akan membakar seluruh padang mahsyar menjadi abu. Miliaran manusia akan binasa. Namun tepat pada saat terakhir itu, Jibril alaihissalam datang dari langit dengan membawa kilauan cahaya. Di tangannya ada sebuah wadah kecil berisi cairan bening. Ia menuangkan cairan itu ke atas api raksasa tersebut. Seketika itu juga, uap tebal membubung dan api langsung padam, berubah menjadi batu yang sedingin es. Miliaran manusia seolah mengambil nafas dalam pada saat yang sama. Rasanya mereka selamat, namun itu hanyalah perlindungan sementara. Manusia tertegun dan bertanya, apakah itu hanya air? Bagaimana api yang begitu menakutkan bisa padam? Kemudian Jibril alaihissalam berkata, itu adalah air matamu. Air mata yang kau teteskan di dunia saat menangis dalam solat di keheningan malam karena takut kepada Allah, karena cinta kepadanya, karena penyesalan atas dosamu, saat membaca Al-Quran, saat mendengar azan, saat mendoakan orang tuamu. Ini adalah air mata suci itu. Air mata inilah yang telah memadamkan api dan menyelamatkanmu, namun itu hanya untuk waktu yang singkat. Saat itu, hamba-hamba yang beriman meneteskan air mata bahagia dan berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sedangkan orang-orang kafir akan gemetar ketakutan lebih hebat lagi karena mereka tidak memiliki air mata suci seperti itu. Akibatnya, mereka tidak memiliki pelindung. Selanjutnya, waktu untuk pengadilan agung atau perhitungan amal hisab pun tiba. Satu persatu setiap orang dipanggil namanya. Ketika namanya dipanggil, ia berjalan dengan gemetar menghadap Allah yang Maha Agung. Karena takut, jantungnya seolah-olah hampir pecah, nafasnya tersumbat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan akhir dalam hidupnya, yaitu buku catatan amalannya. Hamba yang melakukan amal soleh di dunia dan mengikuti aturan Allah, buku amalnya diberikan di tangan kanan. Ia kemudian menjadi sangat bahagia. Ambillah, bacalah kitabku. Aku yakin aku akan dihisap, maka aku telah bersiap. Sedangkan orang yang melakukan amal buruk dan melanggar perintah Allah, buku amalnya diberikan di tangan kiri dari arah belakang punggungnya. Ia kemudian berteriak histeris, "Duhai, celakalah aku! Seandainya tidak diberikanku buku amal ini, seandainya aku tidak mengetahui perhitunganku." Saat itu, karena takut dan putus asa, manusia berusaha menyembunyikan kebenaran dan berbohong. Ia bermohon, "Ya Rob, aku tidak melakukan apa-apa. Ya Rob, aku tidak tahu. Ya Rob, aku tidak bersalah. Ya Rob, itu bukan perbuatanku. Aku tidak sengaja." Kemudian Allah akan berfirman, "Jangan berbohong. Kalian tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran. Semuanya tertulis, semuanya tersimpan." Setelah itu, tiba-tiba mulut manusia akan dikunci rapat, namun anggota badannya akan mulai berbicara. Suara tidak akan keluar dari mulut, tetapi tangannya akan bersaksi. Tangan akan berkata, "Ya Rob, dengan tangan inilah ia mencuri uang. Ya Rob, dengan tangan inilah ia menyentuh yang haram. Ya Rob, dengan tangan inilah ia berbuat zolim." Kaki akan bersaksi, "Ya Rob, dengan kaki inilah ia berlari kepada kemaksiatan. Ya Rob, dengan kaki inilah ia pergi untuk berbuat zolim. Ya Rob, dengan kaki inilah ia tidak pergi ke masjid." Mata akan memberitahu, "Ya Rob, dengan mata inilah ia melihat yang haram. Ya Rob, dengan mata inilah ia melihat gambar-gambar asusila." Telinga akan berkata, "Ya Rob, dengan telinga inilah ia mendengar yang haram. Ya Rob, dengan telinga inilah ia mendengar gibah dan caci maki." Lidah akan berkata, "Ya Rob, dengan lidah inilah ia berbohong. Ya Rob, dengan lidah inilah ia melakukan gibah dan caci maki." Manusia akan tertegun, anggota badannya sendiri bersaksi melawannya. Ia tidak bisa lagi berbohong, ia tidak bisa lagi membantah, karena tubuhnya sendiri telah bersaksi melawannya. Kemudian keadilan akan ditegakkan atas setiap perbuatan. Amal baik yang paling kecil pun akan mendapatkan balasan, dan amal buruk yang paling kecil pun akan mendapatkan hukuman. Beberapa hamba akan diampuni oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya yang luas, namun mayoritas manusia harus menuju neraka jahanam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, dari setiap 1000 anak cucu Adam, 999 orang akan masuk neraka. Demikianlah perhitungan amal akan berakhir. Sekarang tiba saatnya perpisahan. Mereka yang buku amalnya diberikan di tangan kiri akan diikat leher, tangan dan kakinya dengan rantai besi, lalu ditarik seperti kawanan domba menuju neraka jahanam. Mereka kemudian akan menangis dan memohon, "Ya Rob, berilah kami satu kesempatan lagi, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan memperbaiki diri, kami akan menjadi baik." Namun tidak, sudah sangat terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Para malaikat akan menarik mereka dengan kejam sambil berkata, "Jalanlah, inilah tempat tinggal abadi kalian." Selanjutnya, sebuah jembatan akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Inilah jembatan Sirat. Ia lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Mereka harus melewatinya. Namun mungkinkah melewati jembatan sesempit itu? Orang-orang beriman akan membawa cahaya iman mereka. Bagi mereka, ini akan seperti jalan yang rata. Mereka akan melintas secepat kilat, secepat cahaya, secepat angin, atau dengan berlari sesuai dengan perbedaan kekuatan iman mereka. Orang-orang munafik akan terjebak di tengah jalan. Cahaya mereka akan padam. Akibatnya, mereka akan tinggal dalam kegelapan dan jatuh ke dalam jurang neraka. Orang-orang kafir tidak memiliki cahaya sedikit pun. Mereka tidak akan bisa melangkah satu kaki pun. Mereka akan tersandung dan jatuh ke neraka. Seolah-olah jatuh selama 70 tahun, barulah sampai ke dasar neraka. Setiap kejatuhan adalah satu teriakan. Jutaan dan miliaran teriakan. Neraka jahanam menganga menunggu seperti monster yang lapar. Ia menelan mereka yang jatuh satu persatu. Namun perutnya tidak kunjung kenyang. Allah kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah penuh?" Jahanam menjawab, "Apakah masih ada lagi? Aku masih lapar, aku belum penuh." Ketika hamba-hamba yang jatuh itu masuk ke dalam neraka, mereka menghadapi panas yang luar biasa, yang 70 kali lipat lebih panas dibandingkan api dunia, azab kulit. Kulit mereka langsung terbakar habis. Kemudian kulit baru muncul, lalu terbakar lagi. Allah yang Maha Agung telah berfirman dalam Al-Quran, hal ini akan terus berlangsung, agar mereka dapat merasakan kepedihan azab sepenuhnya. Api neraka berbahan bakar manusia dan batu. Akibatnya, ia menyala dengan panas yang tak terbayangkan. Azab dahaga dan minuman. Di dalam hati mereka mulai terasa haus yang mengerikan. Mereka akan meminta air. Lalu mereka diberikan air mendidih yang akan menghancurkan usus mereka. Mereka diberikan air nanah untuk diminum. Mereka ingin menelannya, tetapi tidak sanggup. Azab makanan. Mereka akan meminta makanan, tetapi makanan mereka hanyalah tumbuhan berduri yang beracun dan buah pohon zakum yang tumbuh dari dasar neraka. Buahnya terlihat seperti kepala setan. Setiap suapan bukanlah kenyamanan, melainkan rasa sakit. Meskipun mereka tidak mau, mereka akan dipaksa untuk memakannya. Siksaan neraka bukanlah hanya api yang panas. Di sini juga ada zamharir, yaitu rasa dingin yang sangat menyakitkan, sama sakitnya dengan panas api. Panas yang tak tertahankan dan dingin yang tak tertahankan. Siksaan neraka akan mengepung mereka dari segala penjuru. Sekarang semua orang telah menemukan tempatnya. Orang-orang surga di surga, dan orang-orang neraka di neraka. Pintu-pintu telah ditutup selamanya. Nasib mereka telah ditentukan. Waktu yang kekal telah dimulai. Tidak ada lagi jalan kembali. Penghuni neraka akan tinggal di sana selamanya, tanpa akhir. Neraka memiliki 7 pintu, yaitu 7 tingkatan yang berbeda, di mana terdapat 7 jenis siksaan. 7 pintu ini setinggi muncak. Satu tingkat berada di bawah tingkat yang lain, menuju kedalaman yang lebih jauh. Penjaga pintu-pintu tersebut berdiri tepat di depan. Matanya seperti kilat, wajahnya terpahat dalam kekerasan. Ia tidak pernah senyum sejak hari penciptaan neraka. Ia adalah penjaga neraka, Malik.
Ketika manusia tidak tahan lagi menanggung penderitaan, mereka akan memanggilnya, "Wahai Malik, panggillah Tuhanmu, biarlah dia mengakhiri hidup kami." Namun Malik tidak akan memberikan jawaban. Pintu pertama, Jahanam, akan terbuka dengan raungan yang menggetarkan langit. Syurga ini, tingkatan ini, adalah untuk orang muslim yang beriman tetapi lalai, yang meninggalkan sholat, yang menjadikan kebohongan sebagai kebiasaan, yang merampas hak orang lain. Siksaan mereka bersifat sementara. Akhirnya, setelah dosa-dosa mereka habis dibersihkan, mereka akan masuk syurga. Pintu nomor 2, Lada, akan terbuka dengan teriakan liar. Artinya adalah api yang melahap. Api ini hidup. Ini adalah untuk mereka yang menghina Islam, yang tertawa saat mendengar ayat Al-Quran, yang mengejek orang muslim. Lada akan melompat seperti ular menyerang mereka, mematahkan tulang, lalu menyatukannya kembali. Karena di sini, rasa sakit adalah siklus yang tak ada akhirnya. Pintu nomor 3, Sakar, akan terbuka dalam kesunyian yang mendalam. Artinya adalah api yang membinasakan. Siksaan ini bagi mereka yang melihat orang lapar lalu berkata, "Itu bukan masalahku." Mereka yang mengabaikan anak yatim, tidak membantu orang miskin, dan hanya tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan dunia. Pintu nomor 4, Hutamah, akan terbuka dengan suara logam. Artinya adalah api yang menghancurkan hati. Di sini akan ada siksaan bagi Goran dan Perak. Orang-orang kaya yang menyembah harta, yang menghina orang miskin, Goran mereka akan menjadi belenggu di leher mereka, dan perak mereka akan menjadi cambuk irama. Hutamah tidak hanya membakar tubuh, ia menyerang hati. Hati yang tamak berkali-kali dilelehkan dan dibentuk kembali. Pintu nomor 5, Jahim, akan terbuka seperti tungku api yang menyala-nyala. Di sini, siksaan bagi mereka yang sombong, yang menindas orang yang lemah, berbuat zolim, para penguasa dan pemilik kekuasaan yang zolim. Pintu nomor 6, Sa'ir. Ini juga merupakan tingkatan yang mengerikan, di mana api abadi terus menyala. Pintu nomor 7, Hawiyah. Inilah tingkatan neraka yang paling dalam. Di sini siksaan bagi mereka yang melakukan pengkhianatan terbesar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang munafik yang bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan dan menggunakan Islam untuk kepentingan mereka. Mereka yang dilempar ke tingkat ini akan terus jatuh selamanya, tidak akan pernah sampai ke dasar. Karena siksaan bagi orang munafik adalah yang paling berat. Sahabat tercinta, Anda telah melihat pemandangan mengerikan ini hingga titik ini. Anda telah mendengar siksaan-siksaan mengerikan ini. Sekarang, keputusan akhir ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin berada di surga atau neraka? Anda masih punya waktu. Anda masih bernafas. Jantung Anda masih berdetak. Ruh Anda masih hidup. Pintu tobat masih terbuka. Namun sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Sangkakala bisa ditiup kapan saja. Dalam setiap helayan nafas Israfil alaihi salam sedang menunggu perintah Allah. Dan Anda masih lalai, masih berkata akan melakukannya nanti. Bagaimana jika nanti itu tidak pernah datang? Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir Anda? Apakah Anda sudah siap? Bagikan pesan penting ini kepada orang-orang tercinta Anda, karena neraka itu nyata. Setiap kata yang diucapkan di sini adalah kebenaran. Semuanya tertulis dalam Al-Quran yang suci dan hadis.